Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk pembahasan materi limit ya. Limit. Limit ini sebenarnya simpel. Hanya saja biasanya di buku disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang membuat rumit. Penggunaan notasi-notasi yang tampak menakutkan. Nah, tetapi nanti kita akan pakai notasi-notasi yang biasa aja, yang penting saling memahami aja ya. Tidak pakai yang rumit-rumit. Limit itu pada dasarnya seperti ini. Ini X. Ini Fx. Lalu ini kurvanya saya buat lebih mudah aja. Ini kurva Y sama dengan Fx, dimana jika X-nya diganti nanti akan menjadi nilai Fx. Untuk X bertambah nanti Fx-nya juga bertambah karena grafiknya naik ya. Nah, sehingga di sini saya punya A, maka ini nanti akan menjadi FA. Ini harus dipahami dulu ya. Ini A, maka ini FA. Ini M, ini FM. Jika ini ada D, maka ini adalah FD. Ini dipahami dulu, oke? Nah, sekarang untuk keperluan limitnya ini saya hapus. Kita hanya untuk contoh aja tadi. Kita masih membutuhkan grafiknya. Nah, jika saya punya A, ini adalah FA. Saya punya limit Fx untuk X mendekati A. Ada negatifnya, ini artinya mendekati A dari kiri. Ingat, X-nya mendekati A dari kiri. Kita akan lihat nanti hasilnya ya. Jika X mendekati A, X itu yang ini ya. Jadi X-nya itu bisa di sepanjang ini nilainya. Jika mendekati A dari kiri, berarti dari kiri ke kanan mendekati A. Sehingga nanti nilai Fx-nya, jika X mendekati A dari kiri, maka Fx akan mendekati Fa dari bawah. Karena prosesnya seperti ini. Jika kita mengisikan nilai X di sebelah kirinya A ditambah sedikit demi sedikit hingga mendekati A, maka nilai Fa juga akan didekati dari bawah. Berarti kita punya Fa, katakanlah ini adalah L. Misalkan ini adalah L. Nah, misal Fa sama dengan L. Nah, sekarang jika saya punya limit Fx X mendekati A, ini artinya dari kanan. Sehingga kita punya X yang mendekati A dari kanan, sehingga kita isikan X di sebelah kanannya A, berkurang sedikit demi sedikit hampir menuju ke A. Maka nanti Fx-nya juga akan didapatkan nilai yang hampir mendekati Fa dari atas. Jadi dia juga mendekati L dari atas. Nah, karena didekati dari kiri dan didekati dari kanan, sama-sama menuju menghasilkan L,
maka ini dikatakan memiliki nilai limit untuk f limit x mendekati a. Nah, dimana limit x mendekati a sudah tidak ada positif maupun negatifnya. Ini artinya untuk limit fx x mendekati a itu sama dengan L, karena didekati dari kiri menghasilkan L, didekati dari kanan juga menghasilkan L. Nih ya. Jadi intinya adalah grafiknya terdefinisi di sini. Tidak ada patahan di sini. Continue. Nah, ini untuk salah satu contoh kasus yang sangat sederhana yang ada nilai limitnya. Oke, kita keep dulu ya. Kita hapus, tapi silakan dipahami sebentar. Ini akan kita hapus. Kita akan mencoba untuk melihat kembali kasus lain di mana ada nilai limit yang tidak terdefinisi atau tidak memiliki nilai limit, maksud saya ya. Kita akan mencoba untuk bentuk yang seperti ini. Nah, misalkan saya punya seperti ini. Nah, ini adalah Y sama dengan Fx. Kita lihat grafiknya patah ya. Nanti saya akan menggunakan spidol merah juga, hanya untuk menghemat biar tintanya tidak cepat kering. Kita punya A, dimana saya punya limit fx untuk x mendekati A dari kiri. Jika x mendekati A dari kiri, maka fx akan mendekati L1. Jadi kita akan mendapatkan nilai L1. Jika x mendekati A dari kanan, berarti kita dari atas ya, maka fx akan mendekati nilai yang berbeda. Jadi limit fx di mana x mendekati A dari kanan akan didapatkan L2, di mana di sini L1 tidak sama dengan L2, sehingga kita bisa menyimpulkan limit fx untuk x mendekati A itu tidak ada nilai limitnya, karena didekati dari kiri dan didekati dari kanan tidak menghasilkan nilai limit yang sama. Didekati dari kiri menghasilkan L1 dan didekati dari kanan menghasilkan L2. Ini kasus yang patah ya. Oke, nah, sehingga kita punya dua kemungkinan sudah kita jelaskan. Ada yang memiliki nilai limit dan ada yang tidak memiliki nilai limit. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, kasus berikutnya. Ada lubang. Di sini tidak terdefinisi, jadi katakanlah ini adalah garis lurus. Nah, di sini tidak terdefinisi. Nah, untuk limit fx x mendekati A dari kiri, maka
fx akan mendekati L dari bawah. Ingat, ini mendekati, meskipun ini berlubang, tidak terdefinisi di sini, tetapi tetap bisa didekati. Karena pada prinsipnya limit itu tidak sampai pada titik tersebut, hanya mendekati. Paham ya? Ketika A didekati dari kanan, limit fx x mendekati A dari kanan, maka fx juga akan mendekati L dari atas. Karena menghasilkan nilai L yang sama di ketinggian yang sama, maka dikatakan limit fx x mendekati A sama dengan L. Ada nilainya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Ada kasus lagi. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Ini 3. Nah, ini X, ini Y. Limit fx x mendekati 3 dari kanan. Dari kiri dulu. Sehingga mendekati 3 dari kiri, maka nilai fx itu ini semakin ke bawah tak hingga, sehingga nilai limit fx untuk x mendekati 3 dari kiri jawabannya adalah negatif tak hingga. Ini kurang jelas. Nah, untuk limit fx x mendekati 3 dari kanan, sehingga ini akan terus naik sehingga nanti ke atas tak hingga. Nah, karena mereka mendapatkan ketinggian yang berbeda, yang satu ke bawah, yang satu lagi ke atas, maka limit fx untuk x mendekati tak hingga mendekati 3 itu tidak ada nilai limitnya. Ini adalah asimtut. Asimtut itu adalah garis yang hanya didekati, tidak akan pernah sampai memotong pada garis. Oke, saya beri lagi kasus untuk aljabar. Ada yang berbentuk aljabar. Saya punya Y sama dengan X dikurangi 1. Nah, lalu di sini 4. Saya ingin menghitung limit fx. Fx-nya adalah X dikurangi 1 untuk X mendekati 4 dari kiri. Tentu saja secara aljabar, secara diagram, kalau ini kita hitung maka ini akan menghasilkan 3. Karena kalau kita substitusikan Y sama dengan 4 dikurangi 1, 3. Jadi ini adalah titik 4,3. Kita tahu kalau ini akan menghasilkan 3 dari bawah. Ketika didekati dari kanan, maka fx juga akan mendekati 3 dari atas, sehingga menghasilkan nilai yang sama untuk didekati dari kiri dan didekati dari kanan. Kita punya limit X kurangi 1 untuk X mendekati 4, itu hasilnya adalah 3. Nah, ini sangat sederhana. Kita bisa menggunakan cara substitusi langsung
substitusi langsung ini bisa dilakukan saat kita mendapat grafik atau kurva yang kontinu. Kontinu itu artinya nyambung terus, nggak ada patahnya. Kita bisa menggunakan limit X kurangi 1, X mendekati 4. Kita gunakan cara substitusi langsung, dimana 4 ini kita substitusikan ke dalam X, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah ini adalah tentang limit. Semoga ini bisa membantu untuk mengerjakan latihan yang pertama. Jadi kita basicnya dulu aja, basicnya dari gambar, dari diagram, dan substitusi secara sederhana. Nanti untuk minggu depan bisa kita jelaskan lagi metode-metode jika kita menemui yang bentuknya tidak sederhana. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.